السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati. Sudah kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Mudah-mudahan masih ingat bahwa makna wasatan adalah adlan, adil, khiyaran. Khiyaran artinya pilihan atau yang paling bagusnya. Disebutkan misalnya Quraisy awsatul Arab, maknanya afdalul Arab nasaban, atau seperti salatul wusta, hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Disebutkan salatul wusta yang tafsirnya adalah salat asar. Apa makna salatul wusta? Ay afdalus salawat. Salatul wusta afdalus salawat. Berarti makna tengah-tengah seringkali bermakna yang paling bagusnya, yang khiyarnya, yang paling adilnya. Maka makna wasata di samping khaira ummah, sebaik-baik umat, juga bermakna orang-orang yang adil. Orang yang adil adalah orang yang diterima ucapannya, diterima penilaiannya. Maka umat Islam yang Allah katakan ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang paling adil, umat yang paling bagusnya. Khairu ummatin ukhrijat linnas yahkumuna 'alan nas. Mereka yang menghukumi manusia dari seluruh agama-agama lain. Wala yakum 'alaihim ghairuhum. Umat Islam ini yang menghukumi mereka
dan mereka tidak menghukumi umat Islam. Fama syahidat lahu hadhil ummah bil qabul fahuwa maqbul. Apa yang dipersaksikan oleh umat ini sebagai perkara yang diterima, umat Islam kalau sepakat atas sesuatu bahwa itu bagus dan diterima, maka itu adalah bagus dan diterima. Wa ma syahidatuhu birraddi, dan siapa atau apa perkara-perkara yang ditolak atau dipersaksikan bahwa perkara itu jelek dan ditolak, fahuwa mardud, maka itu adalah perkara yang tertolak. Siapa yang menjadi hukum? Umat Islam. Siapa yang ijma'nya menjadi hujjah? Umat Islam. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, wa fil ayati dalilun ala anna ijma' hadhihi al-ummah hujjatun qati'ah. Sudah kita bahas bahwa yang namanya hujjah ada pada Quran was sunnah dan juga ada pada ijma'. Fama huwa dalil? Apa dalilnya kalau ijma' itu adalah hujjah? Ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, yang adil. Umat yang adil, kalau mereka sepakat atas satu perkara, maka perkara itu baik. Kalau mereka sepakat bahwa itu jelek, maka itu jelek. Berarti ijma' merupakan hujjatun qati'ah. Karena umat ini umat yang terbaik. Karena umat Islam ini umat yang dikatakan wasata, khiyaruhum wa adluhum, yang paling baik dan paling adil. Wa annahum ma'sumuna 'anil khata', dan mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Jangan salah paham. Maknanya mereka terjaga dari kesalahan, ijma' mereka, kesepakatan mereka tidak akan salah. Tetapi kalau satu persatunya sebagai manusia mesti ada kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran, kealpaan, itu manusiawi. Itu adalah perkara yang manusiawi. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau umat yang dikatakan ummatan wasata sepakat bahwa itu baik, maka tidak mungkin akan salah. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Faedah lain juga yang sudah kita catat, fiha ishtiratul adalah fil hukmi wasyahadati wal futya. Dari ayat ini juga bahwa yang namanya fatwa atau persaksian atau hukum tidak boleh diucapkan oleh seseorang kecuali orang yang adil. Tidak diterima dari seseorang kecuali orang yang adil. Dari mana kita dapatkan pelajaran ini? Dari ayat tadi. Yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa kelanjutannya? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi-saksi di atas manusia. Kami jadikan kalian umat yang adil agar kalian jadi saksi. Maka faedahnya yang jadi saksi harus adil. Kalau ada seseorang yang rusak adalahnya, tidak diterima riwayatnya. Rusak adalahnya artinya terbukti sering dusta, maka keadilannya rusak, maka tidak diterima riwayatnya. Karena Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Kami jadikan kalian umat yang wasata. Secara umat, kalian umat yang adil. Untuk jadi saksi-saksi. Tetapi secara parsialnya, secara individunya, secara pribadi-pribadi, ada yang jujur, terkenal kejujurannya, ada yang dusta dan terkenal kedustaannya. Maka yang jujur dengan terkenal kejujurannya, maka dikatakan thiqatun, dikatakan adlun, bahwa dia adil.
Sedangkan mereka yang tidak jujur, terkenal pendusta, maka tidak dikatakan adil. Pada 3 perkara. Al-hukum, dan yang kedua fatwa, yang ketiga syahadah. Hukum artinya seorang hakim yang menghukumi dengan keputusan-keputusan. Apakah bisa jadi hakim? Apakah dia bisa memutuskan berbagai macam pertikaian yang terjadi di kalangan manusia kalau dia tidak adil? Tidak bisa. Yang akan jadi hakim adalah seorang yang adil. Tidak adil tidak layak jadi hakim. Yang kedua syahadah, persaksian. Kamu ada saksi? Ada. Ternyata saksinya tidak memiliki adalah, juga tidak diterima persaksiannya. Yang ketiga futya, fatwa. Seorang berfatwa katanya punya ilmu, ternyata orang ini tidak adil, memiliki berbagai macam perangai yang menunjukkan kalau dia adalah orang yang sering khianat, sering berdusta, sering memalsukan ini, memalsukan itu, maka tetap fatwanya tidak diterima karena terkenal kadzdzab. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Adapun di akhirat nanti sudah kita bacakan pula riwayatnya. Kita ingatkan kembali, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dan juga Nasai dan Ibnu Majah, bahwa nanti dipanggil para anbiya dengan umatnya masing-masing. Diawali dengan Rasul pertama Nuh alaihi salam, dan kemudian ditanyakan kepadanya di hadapan umatnya, hal ballag, apakah engkau sudah menyampaikan? Fayaqulu na'am. Nabi Nuh menjawab, iya, aku sudah menyampaikan. Fayud'a qaumuhu, maka dipanggil kaumnya dan ditanya, hal ballagakum, apakah dia sudah menyampaikan kepadamu? Ternyata mereka menolak. Ma atana min nadhirin wa ma atana min ahad. Kata mereka, enggak ada yang datang kepada kami, enggak ada pemberi peringatan, enggak ada siapapun yang menyampaikan kepada kami masalah ini. Maka ditanya lagi Nuh alaihi salam, man yashhadu lak, siapa yang menjadi saksimu wahai Nuh alaihi salam? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuh. Kata Nuh alaihi salam, saksi-saksiku adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Qala fakadzalika, kata Nabi SAW, maka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini makna min ma'ani hadhil ayah. Makna lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, menyaksikan jenazah dari kalangan Bani Maslamah. Wa kuntu ila janibi Rasulillah, kata Muhammad bin Maslamah, aku di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, la ni'mal mar kana, sungguh ya Rasulullah, ini orang sebaik-baik orang yang kami kenal. Laqad kana afifan musliman, orang yang menjaga diri, orang yang afifan musliman. Asnau alaihi khaira, mereka semuanya memuji dengan pujian-pujian yang baik. Faqala Rasulullah SAW, anta bima taqul. Nabi berkata, apakah engkau juga berkata seperti itu? Qala Allahu ya'lamu bis-sarair. Kata orang tadi, ya Rasulullah, aku tidak tahu tentang kerahasiaannya. Adapun yang tampak pada kami melihat orang itu baik. Kata Nabi, wajabat. Tiba-tiba lewat lagi jenazah dari Bani Harithah, dan aku masih di samping Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bi'sal mar kana. Ya Rasulullah, sejelek-jelek orang yang kami kenal orang ini. In kana lafzan ghalidhan, orang yang kasar mulutnya, perangainya dan seterusnya.
Asnau alaihi syarra. Diceritakan oleh para sahabat bahwa orang ini jelek. Faqala Nabi SAW, anta billadhi taqul, apakah engkau juga seperti mereka berkata? Maka berkata orang tersebut, Allahu a'lamu bis sarair. Allah yang tahu rahasia-rahasia yang ada dalam hati dia atau di balik itu. Tetapi yang zahir ya Rasulullah, kami lihat memang orang itu begitu. Ini jelek. Kata Nabi, wajabat. Mesti. Ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya wajabat? Ketika kalian memuji orang yang pertama, maka aku katakan wajabat, mesti, yani mesti masuk surga. Dan siapa yang kalian cerca tadi, kalian persaksikan persaksian jelek, aku katakan wajabat, yani wajabat alaihi nar, mesti dia masuk neraka. Karena kalian syuhada'ullahu fil ard. Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Bukankah Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Bukankah Allah berfirman, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan kata Imam Hakim rahimahullah sahihul isnad walam yukhrijahu. Isnadnya sahih walaupun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abul Aswad. Hanya saja riwayatnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Abul Aswad radhiyallahu taala anhu, qala ataitul Madinah, aku mendatangi Madinah. Fawafaqtuha wa qad waqa'a biha marad. Aku ke Madinah bertepatan saat wabah terjadi. Fahum yamutuna mautan dari'a. Maka mereka sekian orang mati dalam keadaan menyedihkan. Maka aku duduk di samping Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin. Berarti di masa setelah masa Rasulullah SAW. Karena wabah banyak yang meninggal, satu jenazah lagi. Maka aku duduk di samping Umar bin Khattab. Famarrat bihi janazatun. Tiba-tiba lewat jenazah. Fa asna ala sahibiha khaira. Maka beberapa sahabat memuji dia dengan baik, dengan kebaikan-kebaikan. Maka Amirul Mukminin berkata, wajabat. Tsumma marra bi ukhra, kemudian datang jenazah lain dan mereka mempersaksikan dengan kejelekan. Maka kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wajabat. Faqala Abul Aswad, maka berkata Abul Aswad, ma wajabat ya Amirul Mukminin? Apa yang dimaksud olehmu wahai Amirul Mukminin dengan kalimat wajabat? Yang maknanya wajib, mesti. Qal, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, qultu kama qala Rasulullah. Aku katakan seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya setiap muslim dipersaksikan oleh sekian orang, disebutkan dalam riwayat ini 4 orang paling sedikit, dengan kebaikan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Faqulna, kami katakan, bagaimana kalau 3 juga 3? Bagaimana kalau 2 juga 2? Kemudian mereka tidak tanya bagaimana kalau 1. Wa kadza rawahul Bukhari. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini semakna dengan ini. Wa Tirmidzi, wa Nasa'i dari hadis Daud ibn Abil Farad. Dengan alasan ayat tadi, antum syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sehingga barakallahu fikum, ketika dikatakan oleh mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bahwa orang ini orang baik, Nabi mengatakan wajabat. Ketika dikatakan orang ini orang jelek, Nabi menyatakan wajabat. Yang pertama wajabat lahul jannah, yang kedua wajabat lahun nar. Beberapa orang kemudian berupaya untuk mengumpulkan orang di kuburan dan berkata, bagaimana menurut kalian
Jenazah yang kita kubur ini, orang baik atau orang jelek? Orang baik. Wajabat kata si ustadz ini, kata kiai ini, wajabat. Pertanyaan kita pertama, apakah mungkin ada yang berani menyatakan dia syar? Oh enggak, jelek. Ada? Hampir-hampir tidak ada. Yang kedua, siapa yang menyatakan baik? Apakah mereka orang baik? Maka masalahnya, siapa yang mempersaksikan? Adapun para sahabat dikatakan langsung oleh Allah dengan kalimat kuntum, kalian. Yang ada hanya para sahabat. Kuntum khairu ummatin, kalian umat yang terbaik. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Baru kemudian yang berikutnya, baru yang berikutnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Mereka para sahabat ini orang-orang yang istimewa. Sehingga kalau mereka mempersaksikan seseorang dengan baik, bisa jadi baik. Dan itu sudah dikatakan wajibat oleh Nabi. Kalau dipersaksikan dengan jelek, maka dia jelek. Dan dikatakan oleh Nabi wajibat. Karena mereka adalah orang-orang saleh. Kembali kepada apa yang dikatakan tadi pada faedah kedua. Bahwa yang namanya fatwa, hukum, dan juga persaksian harus didasari keadilan. Ya toh? Apa kata Syekh Sa'di tadi? Istiratul adalah fil hukum. Disyaratkan keadilan untuk menghukumi. Itu kan menghukumi, ini orang baik, ini orang jelek. Kalau dia tidak adil, tidak bisa diterima. Siapa yang menyatakan baik? Orang-orang yang dibayar misalnya. Atau orang-orang yang sama sekali tidak punya ilmu. Baik itu apa, jelek itu seperti apa, nggak tahu. Ya nggak diterima persaksian. Tetapi yang adil, dia menghukumi dengan ilmu dan kejujuran. Bahwa ini baik. Para ulama misalnya, salihun, memiliki ilmu dan mereka orang saleh, orang yang sadiqun, orang yang jujur, thiqatun. Maka mereka, para ulama ini ketika menyatakan fulan ahlus sunnah, maka ini yang mu'tabar, diterima persaksiannya. Fulan hizbi, ahlul bid'ah, maka diterima persaksiannya. Li'ilmihi wa adalatihi. Li'ilmihi, karena ilmunya dia tahu yang namanya hizbi seperti apa dan sunni seperti apa, dan juga memiliki adalah keadilan, terkenal kejujurannya, terkenal keadilannya, maka diterima. Maka barakallahu fikum. Ini faedahnya sangat penting sekali. Yang pertama tadi faedahnya tentang makna wasata, adalah adil dan juga bermakna khiyar, umat terbaik. Kemudian faedah berikutnya adalah ijma' sebagai hujjah, kesepakatan umat sebagai hujjah. Yang ketiga, kalau menghukumi atau mempersaksikan atau berfatwa harus ada syarat adil, harus memiliki adalah. Baru kemudian yang keempat kita membahas tentang masalah riwayat yang tadi dari Nabi SAW tentang wajabat. Mengapa demikian? Karena yang mempersaksikannya orang-orang adil, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian makna ummatan wasata, dan demikian faedah-faedah yang sangat besar. Kemudian Allah katakan, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan itu sungguh sangat berat kecuali bagi mereka-mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni kembali kepada pembahasan perpindahan kiblat. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa in kanat, maknanya sarfuka anha lakabiratun, walaupun berpindahnya kiblat itu perkara besar bagi mereka, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi mereka-mereka yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Fa'arafu bidzalika ni'matallahi 'alaihim wa syakaru wa aqarru lahu bil ihsan. Haitsu wajjahahum ila hadzal baitil 'azim. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menerima, mengakui bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Apa yang dipilihkan oleh Allah dari kiblat pasti yang terbaik. Ini orang yang diberi hidayah. Adapun orang yang tidak diberi hidayah mengikuti perasaannya. Adapun perasaan mereka, apa keumuman manusia? Merubah kebiasaan itu sulit. Iya kan? Lihat masyarakat secara umum. Kalau ada kebiasaan mereka yang sudah turun-temurun kemudian dirubah, nggak bakal mudah. Tidak gampang. Pasti akan menentang dengan penentangan yang sangat. Dari dulu sudah seperti ini. Karena mereka tidak melihat hujjah, tidak melihat dalil. Tidak melihat dengan kacamata iman. Melihatnya dengan kacamata kebiasaan. Merubah kebiasaan adalah perkara yang paling sulit. Sedangkan mereka dari mulai Yahudi sebelumnya selalu mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba di masa Rasulullah SAW turun ayat untuk menghadap Masjidil Haram, meninggalkan Baitul Maqdis. Berarti meninggalkan kebiasaan mereka yang turun-temurun. Ini berat. Kata Allah, wa innaha wa in kanat lakabirah. Sungguh ini perkara berat, perkara besar. Illa 'alal ladina hadallah, kecuali bagi mereka yang diberi hidayah oleh Allah. Karena orang yang diberi hidayah oleh Allah memandangnya dengan kacamata iman, dengan keyakinan bahwa ini Rasul, tidak mungkin berdusta. Dan Rasul SAW mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilihkan kiblat untuk kita pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Maka mereka dengan mudah berpindah. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, mereka sedang salat, diberitakan oleh seorang sahabat, sungguh qad unzilat al-lailatul Qur'an, telah turun malam ini Al-Quran yang memerintahkan untuk menghadap kiblat. Maka saat itu juga mereka berubah, sedang sholat, di tengah-tengah sholat, di masjid yang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Karena dalam satu waktu, bahkan dalam satu sholat, mereka menghadap ke sana dan berpindah menghadap ke sini, berubah, bergerak mereka untuk berpindah. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan mereka dalam keadaan ruku'. Kemudian ada suara dari sahabat yang mereka kenal. Kenapa saya katakan sahabat yang mereka kenal? Apa kaitannya? Adalah, jangan lupa, keadilan yang membawa berita ini jujur atau tidak jujur. Kalau mereka nggak kenal, mereka nggak akan mungkin dengan semudah itu turut mentaati perintah itu. Belum tentu. Tapi mereka kenal itu sahabat fulan, yang mereka kenal jujurnya. Suaranya mereka kenal. Qad unzilat, sungguh telah diturunkan malam ini Lailah, atau malam ini Al-Quran, memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Dalam riwayat Muslim dikatakan fastadaru kamahum, mereka berpindah dalam keadaan masih seperti itu, ini ruku, berpindah dalam keadaan ruku, wahum ruku'un, dalam keadaan mereka ruku. Ini barakallahu fikum, mudah sekali bagi mereka hanya dengan berita qala Rasulullah, bukan langsung dari Rasul, dari seorang yang mereka kenal, sahabat mereka, dari suaranya kalau mereka dia adalah orang yang jujur, langsung mereka taati, langsung berpindah saat itu juga. Padahal kata Allah, innaha aw in kanat lakabiratan, sesungguhnya itu besar bagi orang umumnya, tetapi bagi orang beriman tidak berat, tidak susah. Mengapa demikian? Sudah jawab tadi, dua perkara, yaitu bahwa dia tahu bahwa Rasulullah SAW pasti mendapatkan wahyu dari Allah, dan mereka tahu Allah dan Rasulnya pasti memilihkan yang terbaik. Maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Lihat perbedaan orang yang beriman dengan orang yang fi qulubihim marad. Kata Allah, dan ketika turun satu surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Ini orang-orang yang dalam hati ada penyakit. Ayat ini memang nambah iman. Dia nggak merasa. Ayyukum zadatu hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Kata Allah, fa ammal ladzina amanu. Adapun orang beriman, fazadathum imanan. Adapun orang beriman akan bertambah imannya, wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira dengan ayat yang turun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun yang di hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, mereka justru menambah kejelekan di atas kejelekan. Yang kufur tambah kufur, yang munafik tambah munafik. Dan sudah kita bahas kemarin, munafik mempermasalahkan, kenapa kok pakai pindah-pindah? Kalau kita pindah ke Baitul Maqdis, pindah ke Masjidil Haram, berarti sejak dulu kita salah. Kalau ternyata kiblat yang Baitul Maqdis yang benar, kenapa kita tinggalkan yang benar kepada yang salah? Demikian pula orang-orang Yahudi tambah kufur dan mengatakan, apa-apaan ini dia? Orang ini selalu ingin menyelisihi kita. Musyrikin juga sama. Apa kata musyrikin? Lihat, mereka kiblatnya sudah ikut kiblat kita. Sebentar lagi juga mereka kembali ke agama kita. Kata musyrikin yang masih menguasai Mekah saat itu. Muslimin sudah diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Oh, gembira sekali orang Quraisy. Lihat, mereka sekarang kiblatnya sudah ke kita. Sebentar lagi juga kembali kepada agama nenek moyang kita. Tambah kufur, yang kufur. Adapun orang-orang beriman, zadatuhum imana, bertambah imannya karena ayat-ayat tersebut. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Atau seperti ayat lain, Allah katakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran, di dalamnya ada kesembuhan, obat, di dalamnya ada rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, tetapi tidak menambah orang-orang zalim kecuali kerugian. Turun ayat, mereka tambah rugi. Turun ayat, tambah zalim, mereka tambah sesat. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah berikan hidayah dengan ini kebanyakan manusia. Allah sesatkan dengan ini kebanyakan manusia. Ada beberapa orang yang bertanya, kok bisa Al-Quran menyesatkan? Bagaimana itu? Maknanya ini. Maknanya kalau yang baca itu orang munafik, yang fi qulubihim marad, atau orang-orang kafir, atau orang-orang yang demikian keadaannya, Yahudi ataupun Nasrani, maka tidak menambah apa-apa buat mereka. Bahkan mereka bertambah sesat, bertambah kufur. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan hidayah dengannya sekian banyak orang, tapi Allah juga menyesatkan dengannya sekian banyak orang. Memberikan hidayah pada orang yang percaya dan bertambah kufur orang yang tidak percaya. Sehingga selalu mereka membantah dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya. Kembali kepada kita. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, dan Allah enggak akan melalaikan iman kalian. Tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maknanya Allah akan menjaga iman kalian. Maknanya Allah akan menjaga iman kalian. Itu makna tidak menyia-nyiakan. Berarti maknanya Allah yahfadhu imanakum, menjaga iman kalian. Dan penjagaan ada dua.
Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab kita ini, wa hifdhuhu naw'an. Penjagaannya ada dua jenis. Ada hifdhun 'anil dhaya'i wal butlan. Penjagaan dari dhaya' wal butlan. Hilang atau tersia-siakan, tidak mungkin. Maknanya ya bi asmatihi lahum an kulli mufsid. Allah jaga iman mereka dari perusak-perusak. Wa muzilun lahu, dari sesuatu yang akan menghilangkan imannya, atau munqus, atau yang mengurangi. Allah jaga dari perusak, dari penghilang keimanan, dari yang mengurangi keimanan. Minal mihani al-muqliqah, dari fitnah-fitnah yang menggoncangkan mereka. Wal ahwa'is saddah, dijaga pula dari hawa nafsu yang menghalangi. Itu makna penjagaan pertama. Penjagaan yang kedua, wa hifdzun lahu bitanmiyatih, menjaga keimanannya dengan terus mengembangkannya. Ditambah lagi oleh Allah. Wa taufiquhum, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima yazdadu bihi imanuh, diberi taufik kepada apa yang bertambah dengannya imannya. Diberi taufik untuk mendapatkan sesuatu yang membuat imannya bertambah. Dapat ayat lagi bertambah imannya, dapat ilmu lagi bertambah imannya, dapat nasihat lagi bertambah lagi imannya. Wa yatimmu bihi iqanuhum, yang membuat semakin sempurna keyakinannya. Fakama btada'akum bi an hadakum lil iman fasayahfadhuhu lakum. Sebagaimana yang pertama memberikan iman juga adalah Allah, memberikan hidayah pada kalian ke dalam iman, Allah pula yang akan menjaga untuk kalian. Wa yutimmu ni'matahu bi tanmiyatihi wa tanmiyati ajrih. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya dengan mengembangkan imannya semakin sempurna, dan juga mengembangkan pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabih min kulli muqaddir, dan dijaga dari segala macam yang mengotori imannya, dijaga oleh Allah supaya jangan kotor imannya. Bal idza wajadta al-mihan al-maqsud minha tabyinul mu'min as-sadiq min al-kadhib. Bahkan jika engkau mendapati ujian-ujian yang dimaksud dengannya adalah tabyinul mu'min as-sadiq min al-kadhib, maka ujian itu hanya untuk membedakan yang mukmin jujur dan yang pura-pura mukmin padahal dusta. Jadi bukan dengan ujian orang tadinya mukmin jadi rusak imannya. Salah. Bukan dengan ujian yang tadi beriman jadi rusak imannya. Salah. Tetapi dengan ujian terbedakan yang tadinya beriman dengan benar-benar beriman dan yang ternyata cuma pura-pura beriman. Akan terbedakan, akan terlihat ketika melalui ujian-ujian. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ir rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Tidaklah kami pindahkan kiblat ini kecuali agar kami tahu, kata Allah, siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling dari kaki-kakinya. Siapa yang benar-benar pengikut Rasul dan siapa orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul. Kalau mukmin percaya pada Rasulullah SAW, pasti ini perintah Allah, ini wahyu dari Allah. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan pasti yang dipilihkan oleh Allah adalah yang terbaik. Maka iman inilah yang mendorong mereka taat. Maka ketika mereka taat, bukti kalau mereka mukmin. Sedangkan yang munafik ragu-ragu, ini apa-apaan pindah-pindah begini. Jangan-jangan dia dusta. Ya tidak beriman berarti. Jangan-jangan Rasul mempermainkan kita. Astagfirullah. Tuduhan-tuduhan kufur yang seperti ini.
Tuduhannya menunjukkan kalau mereka tidak punya iman atau tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan." Dan memang ini adalah besar kecuali bagi mukmin. Perkara besar karena sudah sekian lama sudah tahu semua bahwa kiblat mereka orang-orang yang mengikuti Rasul sebelumnya semua ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba dipindah ke Masjidil Haram. Bingung semua, Yahudinya, Nasraninya, dan para munafikin yang merupakan murid-murid Yahudi sama juga. Mereka semua bingung. Termasuk orang-orang Quraisy, kok bisa kiblatnya ke kita sekarang? Jangan-jangan mereka sudah sadar mau kembali kepada agama kita, agama nenek moyang kita. Jadi geger, jadi perkara yang ramai dibicarakan oleh semua pihak. Maka kata Allah, in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sampai pada akhirnya Allah katakan, dan ingat, Allah enggak akan melalaikan iman kalian. Bahwa ujian tadi, perpindahan kiblat bukan untuk merusak iman kalian, bukan. Dengan perpindahan kiblat ada tadinya mukmin jadi kafir. Wah, kalau ini saya nggak mau. Tidak ada. Adanya orang yang tadinya pura-pura Islam suruh pindah. Aduh, kalau ini susah, kalau ini berat. Karena memang di hatinya sudah ada sesuatu. Kok terlihat sekarang? Karena diuji oleh Allah. Maka terlihat mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Siapa yang yattabi'ur rasul dan siapa yang yanqalib ala aqibai. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, beliau berkata, bal idza wajadta al-mihan al-maqsud minha, bahkan kalau ada fitnah-fitnah atau ujian-ujian, maka yang dimaksud adalah tabyin al-mu'min as-sadiq min al-kadhib. Hanya untuk menjelaskan siapa mukmin yang jujur dan siapa yang dusta. Fa innaha tumahhisul mu'minin. Karena ujian tadi menyaring orang-orang yang beriman. Wa tudhhir sidqahum, dan akan menampakkan kejujuran mereka. Wa ka'anna fi hadha ihtirazan amma qad yuqal. Bisa jadi, kata Syekh Sa'di, ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin dikatakan oleh seseorang. Bahwa ayat wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala aqibaihi. Ada yang berkata qad yakunu sababan litarki ba'dil mu'minin imanahum. Bisa jadi ketika diuji dengan perpindahan kiblat ada orang mukmin yang kemudian meninggalkan imannya. Ini kesalahpahaman. Menyangka bahwa makna ayat ini bahwa dengan ujian ada orang mukmin yang meninggalkan imannya. Fadafa hadzal wahm, maka Allah membantah pemahaman itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman mereka. Kalau mereka mukmin, Allah enggak akan sia-siakan keimanannya. Allah akan jaga. Allah akan terus kembangkan. Bahkan dengan ayat akan bertambah imannya. Ingat ayat yang tadi, fazadathum imana. Mereka bertambah imannya. Wahum yastabshirun. Dengan ayat yang turun bertambah iman. Dengan ayat yang turun bertambah iman. Jangan khawatir. Wah, ini kalau disampaikan jangan-jangan mereka jadi kufur. Ayat-ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Munafiqin yang bingung. Ayyukum zadatu hadhihi imana. Siapa yang nambah imannya dengan ini? Adapun orang beriman, fazadahum imanan. Justru bertambah mereka imannya. Wa hum yastabshirun. Maka Allah katakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Bitakdirihi li hadhil mihnah, dengan takdir Allah yang menakdirkan ujian demi ujian
Allah tidak menyia-nyiakan keimanan mereka. Allah hanya menunjukkan kepada kalian mana yang mukmin shadiq dan mana yang dusta. Sekarang kecampur. Tetapi dengan ujian demi ujian akan terlihat mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Kalau dalam kondisi yang baik, kondisi yang nikmat, kondisi yang makmur, kayaknya semua sama. Mukminin, shadiqin, masya Allah. Salat, puasa. Begitu turun ayat jihad, mulai. Ada yang mundur. Apakah imannya rusak gara-gara jihad? Bukan. Memang tadinya dia tidak jujur, tapi gak ketahuan. Setelah perintah jihad baru ketahuan. Muncul para munafikin, ana jaga rumah, aku ini, aku itu, segala macam alasan. Inna buyutana aurah, syaghalatna amwaluna wa ahluna, fastaghfir lana. Ketika diberikan berbagai macam perintah-perintah, ada yang mundur dan menyatakan ini penyiksaan, ini bukan agama. Berarti ternyata dia nggak punya iman, atau sangat dangkal imannya, atau berpura-pura saja beriman. Demikian pula ketika dikasih berita, orang mukmin percaya. Ada berita dalam Al-Quran, aku percaya. Ada berita lagi dalam hadis sahih, aku percaya. Mukmin. Tetapi ketika dikasih berita, wah, mana mungkin? Apa iya? Kok apa iya yang bicara Allah dan Rasulnya? Kamu ragu? Nggak percaya? Ya berarti dia bukan mukmin. Kan begitu. Dengan apa mereka terlihat jujur atau tidak jujurnya keimanan? Dengan ujian demi ujian. Maka ikhwan fillah azakumullah, diriwayatkan, ruwiya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, yushiku an ta'lamu khiyarakum min syirarikum. Sebentar lagi kalian pasti tahu mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang jelek. Para sahabat terheran-heran, bima ya Rasulullah? Dengan apa ya Rasulullah? Bisa ketahuan orang baik, orang yang jelek? Bisana'il hasan wa sana'is sayyi antum syuhada'ullah fil ard. Dengan pujian-pujian yang baik, dengan pujian-pujian yang jelek. Maksud dengan pujian-pujian yang baik dan cercaan-cercaan. Dengan jarah wa ta'dil. Antum syuhada'ullah fil ard. Karena kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'. Baik, pertanyaannya sekarang. Saksi-saksi tadi mengatakan ini baik, ini jelek, dari mana? Orang ini sunni salafi, masya Allah. Wala uzaki Allah ya ahada. Yang ini, ada mubtadi' dhal, ada sahibu hawa, ada hizbi khabith. Dari mana? Min aina? Dengan melihat mereka ketika ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, dengan kejadian-kejadian yang menimpa mereka, terlihat ini sikapnya bagaimana, ini sikapnya bagaimana. Yang ini bagaimana istiqamah di atas kitab wa sunnah, yang ini memilih hawa. Ya kelihatan. Berarti dari mana mereka syuhada menyaksikan ini fulan tayyib, ini fulan khabith? Minil imtihanat, dari ujian-ujian yang Allah takdirkan, dari kejadian-kejadian yang Allah takdirkan, akan terlihat mana emas, mana yang palsu. Sebelum dibakar nggak kelihatan, keduanya hampir sama, emas. Begitu dibakar terlihat, yang ini luntur, yang ini tidak luntur. Berarti ini emas murni, yang ini bukan. Maka demikian pula manusia, apakah dia sunni salafi atau bukan, akan terlihat setelah ujian. Dengan ujian yang berat akan terlihat. Oh, ternyata ahli dunia. Dengan ujian dunia dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan dalil, dia tinggalkan ayat, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan aqwal ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmah. Faedah yang berikutnya, yang terakhir, bahwa di antara tafsir ayat ini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala la yud'i imanakum, maknanya salatukum.
Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatukum ila Baitul Maqdis. Allah enggak menyia-nyiakan iman kalian, artinya enggak menyia-nyiakan salat kalian dulu ketika menghadap Baitul Maqdis, enggak sia-sia. Tercatat sebagai ketaatan. Dan dengan ini berarti ada faedah penting dalam masalah iman, bahwa salat disebut iman. Dan ini dalil bagi ahli sunnah yang menyatakan bahwa iman mencakup ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Mendukung ahli sunnah yang menyatakan bahwa amal termasuk iman. Karena ayat ini menyatakan Allah tidak melalaikan iman kalian. Ternyata tafsirnya Allah tidak melalaikan salat kalian dulu ke Baitul Maqdis. Karena syubhatnya munafikin tersebar. Syubhatnya munafikin tersebar kepada mereka, mengatakan kalau kita ternyata yang benar itu adalah Masjidil Haram, berarti selama ini kita salah menghadap Baitul Maqdis. Berarti selama ini kita keliru ngikut Yahudi. Maka dijawab, tidak. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ai salatakum, salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis enggak sia-sia. Tetap amal saleh, tetap tercatat sebagai ibadah yang berpahala, yang dilipatkan pahalanya sekian kali lipat. Berarti makna iman adalah salat kalian. Iman kalian maksudnya salat kalian. Berarti salat yang merupakan amal bisa disebut iman. Dan ini dalil ahli sunnah yang menyatakan bahwa iman qaulun wa amal. Asla taufiq wal afiyah. Wa sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.